hasad dengki ini dalam dunia dan juga agama perkara yang biasa. Orang tak suka kepada orang lain karena dunia, orang tak suka kepada orang lain karena agama. Apa maksud jangan melampau? Jangan sampai terkeluar daripada mulut kamu atau perbuatan kamu. Simpan di dalam. Kemudian diberi contoh oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Apa yang patut kita simpan? Wa mimma yanbaghi kitmanuhu. Di antara hal yang dianjurkan untuk kita sembunyikan. Al-faqru. Sifat fakir. Kalau kita susah, jangan tunjuk orang. Kalau kita miskin, jangan tampakkan kemiskinan di hadapan orang. Karena orang yang menjaga air mukanya daripada dilihat susah oleh orang adalah orang yang menjaga kehormatannya untuk tidak bergantung pada orang dan meminta-minta pada orang. Dengan dia bergantung kepada Allah dan meminta kepada Allah. Ini golongan yang namanya afif atau dzu'iffah. Orang yang menjaga marwah air muka untuk tidak meminta-minta pada orang. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, golongan orang-orang yang tidak mampu berjihad karena miskin. Walladzina uhsiru fi sabilillah. Mereka orang-orang yang terhalang untuk jihad di jalan Allah karena miskin. Mereka bukan tak nak perang, tapi karena susah. Senjata tak ada, bekalan makanan untuk dibawa dalam berjihad tak ada. Katanya sifat mereka itu yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang sangka dia ini orang kaya, orang berkecukupan. Apa sebabnya? Minat ta'affuf, sebab tak dinampak minta-minta, tak dinampak susah, padahal dia susah. Apa buktinya? Tak boleh jihad karena tak ada senjata, tak ada apa. Tapi orang tak tahu. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kamu kenal kepada mereka daripada sifat iffah mereka, jaga air muka mereka adalah karena mereka tidak minta-minta kepada orang. Paham dong? Jadi yang perlu disembunyikan sifat ini. Jangan sekali-kali menunjukkan kesusahan kita kepada orang. Tunjukkan kesusahan kita kepada Allah. Yang disembunyikan juga al-adawah, permusuhan. Jangan sekali-kali kita tunjuk permusuhan kita dengan orang lain. Kita tak cocok dengan orang itu, contohnya. Kita tak suka dengan orang itu. Kita kepada kawan, aku tak suka dengan si fulan itu, aku benci dengan si fulan, aku musuh. Nah, jangan bagi tahu pada orang. Apa sebabnya? Karena permusuhan itu boleh berubah menjadi sahabat kepada orang itu. Ya kan? Kita dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang golongan orang-orang yang dia bermusuh. Katanya asarabukum an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir. Boleh saja Allah menjadikan kamu dengan orang yang kamu bermusuh dengan kamu mawaddatan, boleh jadi bertukar menjadi kasih sayang, dan Allah Maha berkuasa. Paham dong? Banyak hal ini berlaku di kalangan para sahabat yang dulunya saling berperang tapi akhirnya saling berkawan. Masa mereka kufur berperang, masa Islam berkawan. Paham dong? Walihada katanya permusuhan disembunyikan, hasad dengki disembunyikan. Jangan ditunjukkan perasaan hasad dengki kepada orang. Yang patut kamu sembunyikan juga at-ta'ah,
bila berbuat ketaatan, supaya tidak riya. Wassafar illa an darurah, bila bermusafir jangan beritahu orang kecuali kalau darurat. Kenapa safar tak boleh diberitahukan? Kalau kita bermusafir beritahu, nanti pencuri tahu, oh, rumah dia kosong tuh. Kecuali kalau darurat. Nah, ini pemberitahuan tuh mesti diberitahukan. Kalau dia kaki tangan kepada satu syarikat, dia nak bermusafir, tak nak bagi tahu kepada bos, terus cuti ambil cuti sendiri. Nah, tak boleh juga. Sama juga kalau terikat dengan madrasah ataupun lain-lain, ya kan? Karena beritahu. Atau bila ingin memberitahukan kepada jiran, supaya jiran boleh jaga rumahnya kalau dia bermusafir. Nah. Wala takrah hasadal hasidin, kamu jangan merasa tidak selesa dengan adanya orang yang hasad dengki kepada kamu. Karena fa innahu la yakunu illa ala dunya au din, karena orang hasad dengki ini biasanya akan hal keduniaan atau hal keagamaan. Wa huwa lazimun, hasad dengki ini dalam dunia dan juga agama perkara yang biasa. Orang tak suka kepada orang lain karena dunia, orang tak suka kepada orang lain karena agama. Apa maksudnya? Orang tak suka karena dunia, kalau nampak orang lain lebih kaya, lebih mewah, maka dia tak suka. Rumahnya lebih besar, dia tak suka. Kasutnya lebih bagus, dia tak suka. Jam tangannya lebih modern, dia tak suka dalam hal dunia. Perkara ini wajar. Ada orang tak suka kepada orang lain karena akhirat, karena agama. Contohnya, orang ini ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, istiqamahnya lebih banyak. Dia tak suka. Hal ini biasa berlaku kepada orang tidak suka kepada orang lain, imma karena hal dunia atau karena hal agama. Thalathun lazimatun li ummati, kata Nabi, ada 3 hal yang menjadi kebiasaan pada umatku. Di antaranya su'udzan, buruk sangka. Yang kedua, al-hasad, hasad dengki. Yang ketiga, at-tiyarah. At-tiyarah ini apa namanya? Macam orang yang menilik. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, kamu jangan percaya. Ini dibagi ubat, penawar oleh Nabi. Macam mana kalau kita ada berusaha kepada orang? Katanya, la tuhaqqiq, jangan kamu percaya. Jangan kamu anggap itu satu reality. Prasangka buruk, jangan dianggap reality. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada prasangka atau ada perasaan hasad dengki pada orang, jangan melampau. Apa maksud jangan melampau? Jangan sampai terkeluar daripada mulut kamu atau perbuatan kamu. Simpan di dalam. Kalau tak suka dengan apa kelebihan yang ada pada orang, kita tak suka orang itu rezekinya lebih banyak, contohnya. Atau kita tak suka orang ini istiqamahnya, ilmunya lebih banyak, maka jangan melampau, jangan tunjuk, jangan beritahu dia tak suka. Fa idza tatayyarta famdi, kalau kamu ada perasaan sial, atau kalau saya pergi hari ini takut berlaku ini, famdi, langgar itu semua, jangan kamu dengarkan. Wa huwa lazimun man khassahu Allah bi syai'in min hadain. Ini perkara wajar berlaku kepada orang yang diberi anugerah oleh Allah 2, diberi dunia dan diberi agama. Orang kalau diberi dunia, orang lain akan hasad dengki. Orang diberi agama, orang lain pun juga akan hasad dengki.